Oke guys, kita akan masuk ke dalam latihan soal dari materi gerak rotasi. Jadi yang pertama ini mengenai kinematika rotasi nih. Jadi kita punya grafik kecepatan sudut, grafik omega terhadap fungsi waktu. Kita lihat nih, kita punya partikel bergerak melingkar dalam lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Jadi ini R-nya ya. Ini melaju dengan kelajuan sudut seperti ini, fungsi waktu, jadi berubah. Di sini omeganya konstan 10, terus turun jadi min 10, terus naik lagi. Di sini kita disuruh hitung apa nih? Kecepatan sudut rata-rata antara T sama dengan 4 sampai 7, lalu hitung besar percepatan total pada T sama dengan 8. Oke, jadi ini semuanya tentang kinematika. Kita mulai ya dari yang A dulu. Di sini disuruh cari apa? Kecepatan sudut rata-rata ya. Kecepatan sudut rata-rata dan itu kita tahu omega average ya, berarti omega rata-rata antara dua titik adalah perpindahan sudutnya delta theta jadi dibagi sama delta t selang waktunya. Jadi di sini ada dua titik ya. Jadi kita mau cari rata-rata antara t sama dengan 4 sampai t sama dengan 7. Jadi nanti delta tetanya itu maksudnya ini adalah theta ketika t-nya sama dengan 7 dikurang theta ketika t-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi akhir dikurang awal dibagi sama selang waktunya. Dari 4 second ke 7 second, 3 kan berarti ya. 3 second. Nah, jadi ini. Kalau mau ngitung omega average harus pakai rumus ini. Berarti kita butuh apa tuh? Butuh theta ketika t-nya sama dengan 7 atau theta ketika t-nya sama dengan 4. Gitu kan ya. Oke, dan kita tahu kita punya omega, mau cari theta itu diintegralin kan ya. Jadi theta pada suatu waktu t itu sama dengan theta 0. Jadi posisi sudut awalnya ditambah integral dari 0 sampai t dari si omega dt gini kan ya. Dan kita tahu dalam hal ini kita punyanya grafik nih. Kalau grafik integralnya itu maksudnya adalah luas grafik kan ya. Jadi dari omega ke theta kita tahunya grafik, kita cari luas grafiknya, dapat nanti tetanya gitu ya. Nah sebenarnya ya, jadi kita nggak perlu cari posisi tiap waktu sih di sini, karena sebenarnya ini sendiri ya. Ini kan perpindahan ya, perpindahan sudut dari 4 sampai 7. Kalau perpindahan sudut berarti gini aja nih. Delta theta kan berarti kita cari sebenarnya bukan tetanya ya, sebenarnya yang kita cari itu delta tetanya. Itu berarti langsung aja integralin dari mana sampai mana. Dalam hal ini kan kita mau cari perpindahan dari 4 sampai 7. Ya udah, integralnya dari 4 sampai 7. Omega dt. Nggak usah pakai theta 0. Gitu ya. Jadi ini lebih enak nih, lebih cepat ngitungnya. Jadi cukup cari perpindahan langsung dari 4 sampai 7. Alias kita cari luas grafik dari 4 sampai 7. Jadi nggak perlu cari posisi di tiap titiknya, nggak perlu. Langsung aja. Oke, jadi kita cari luasnya ya. Cari luas dari 4 sampai 7. Berarti yang mana? Segitiga ini nih ya, segitiga yang di bawah ini. Kita cari yang ini nih ya, bawah segitiga yang ini. Dan karena dia apa tuh? Segitiganya ada di bawah sumbu horizontal, itu berarti luasnya negatif definisinya. Jadi nanti delta tetanya sama dengan minus dari luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi ya. Setengah dikali alas, alasnya berapa? Dari 4 sampai 7, 3 berarti ya. Tingginya ke sini ke bawah 10 tingginya. Oke, jadi nanti berapa? Minus 15 radian. Ini ya. Ini delta tetanya. Ya udah tinggal masukin ke rumus omega average. Jadi nanti omega average-nya berarti yang ini minus 15 dibagi sama 3. Ya, delta tetanya min 15, delta t-nya 3. Dapatnya min 5 dong ya kalau gitu. Min 5 radian per second. Nah, ini jawabannya. Ini omega average-nya. Jadi rata-rata dari 4 sampai 7 detik. Gitu ya. Jadi yang penting ingat definisinya aja. Definisi rumusnya itu apa. Terus yang B, hitung besar percepatan total partikel pada T sama dengan 8. Ya, seperti kita tahu Pak, dalam gerak melingkar sebenarnya ada dua percepatan ya, tangensial dan sentripetal. Dan mereka kalau digabungkan jadinya total ya. Nah, total itu berarti selalu akar dari tangensial kuadrat plus sentripetal kuadrat. Karena kedua percepatan ini selalu arahnya tegak lurus. Yang tangensial menyinggung lingkaran, sentripetal menuju pusat lingkaran. Kita perlu hitung satu-satu nih ya. Kita disuruh carinya di mana ya? Di T sama dengan 8. Oke. Rumusnya apa aja? Kalau AT dari rumusnya itu percepatan sudut alfa dikali R kan ya, jadi. Sedangkan kalau A sentripetal rumusnya V kuadrat per R atau
karena kita tahunya omega, omega kuadrat dikali R. Oke, R-nya kan tahu ya, 20 cm ini ya R-nya. Berarti yang perlu kita cari tahu alfa sama omega. Alfa dan omega ketika T-nya sama dengan 8. Oke, ketika T-nya sama dengan 8, omega, oh gampang. Kan kita tahu ininya, kurvanya ya. Omeganya berapa? Kalau T-nya 8, omeganya 5. Nah, ya udah disimpan ya. Terus kalau alfanya gimana? Nah, kalau mau nyari alfa dari omega diturunin kan ya. Turunan pertamanya. Dan kalau turunan itu berarti apa? Gradien. Kita cari gradiennya. Jadi cari gradien di titik T sama dengan 8. Dan dari 8 sampai 5 second itu garis lurus ya. Jadi gradiennya sama tuh. Ya udah, berarti kita harus cari gradien garis ini nih. Dari sini sampai sini. Gradiennya berapa? Oke, alfanya bisa dilihat ini gradiennya dari 5 ke 8. Perpindahan vertikalnya dari min 10 sampai 5. Berarti 15. Ini vertikalnya. Vertikalnya naik 15. Horizontalnya naik dari 5 sampai 8. 3 ya. Jadi 5 radian per second kuadrat. Jadi jangan lupa definisi gradien. Oke, kita dapatnya omega dan alfanya. Bisa dihitung dong ya, berarti nanti bisa dicek nih kalau dimasukin ke rumus-rumus ini ya, AT-nya alfa kali R, terus nanti dapatnya 1 meter per second kuadrat. Terus kalau yang sentripetal nanti dapatnya omega kuadrat dikali R, dapatnya 5 meter per second kuadrat. Nanti percepatan totalnya diperoleh pakai rumus akar itu ya. Totalnya itu nanti akar 26 meter per second kuadrat. Ya, jadi ini percepatan totalnya. Jadi prosedural ya, yang penting kalian ingat definisinya aja. Pasti aman bisa dikerjain gitu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian lebih banyak lagi dalam hal gerak rotasi. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.